Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesa Ralika dari kelas 2023C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori ekologi. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungannya dengan baik. Saya akan menganalisis novel yang berjudul Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dalam teori ekologi. Ekologi alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Kajian ekologi sastra dalam konteks ekologi alam mengacu pada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Menurut Keraf tahun 2010, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan kebijakan sosial, politik, ekonomi untuk lebih pro lingkungan hidup dan untuk mengatasi krisis ekologi saat ini. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup tersebut sebagai berikut. Sikap hormat terhadap alam. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti pada saat waktu surup. Surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersama dengan lampu-lampu dinyalakan. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Karya Andaru tahun 2019. Tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Perhatikan kutipan berikut. Barulah suatu hari, dari paman, aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau jadi pawang hujan. Bapak bilang hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan. Penyakit berdatangan karenanya, jadilah petaka. Bapak tak mau kualat, untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam. Aku punya bapak berhati emas. Karya Andaru tahun 2019. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Perhatikan kutipan berikut. Pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama. Rerumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo ke kanan, tanah tampak begitu bersih, tanpa sampah, bahkan tanpa sehelai daun pun. Hanya bebatuan tersebar acak di sana. Karya Andaru tahun 2019. Hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hidup sederhana dan selaras dengan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara hidup dari bercocok tanam Palawijaya melalui kutipan berikut. Sampai di gerbang kampung, tanaman hasil Palawijaya seperti pisang, ketela pohon, palagu bantung, dan kepala kependem terlihat di sepanjang jalan. Ubul-ubul yang terpasang tinggi kian bergelombang ketika angin datang. Karya Andaru tahun 2019. Tidak merugikan alam. Tidak merugikan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan melalui kerja keras, bercocok tanam, dan menolak menjadi pawang hujan. Walaupun cara tersebut mudah untuk mendapatkan uang, hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut. Kata ibu, sejak dulu bapak memang tak mau jadi pawang hujan. Padahal kukira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat, tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk mengantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah. Karya Andaru tahun 2019. Ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Menurut Wadia tahun 2017 mengatakan 7 unsur dasar kebudayaan yaitu kepercayaan, nilai, norma dan sanksi, simbol, teknologi, bahasa serta kesenian.
7 unsur kebudayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru adalah sebagai berikut. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. 2. Nilai. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat nilai-nilai seperti ketabahan, rukun beribadah, dan kedermawanan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dan corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk salat berjamaah, sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Karya Andaru tahun 2019 halaman 191. 3. Norma dan sanksi. Norma dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan dengan anak perempuan tidak boleh berdua-duaan di kamar dengan seorang anak laki-laki yang sudah dikitan. Dapat dilihat pada kutipan berikut. Kata ibu, setelah dikitan kamu tidak boleh main di kamarku lagi, Sar. Lah, kenapa? Ya soalnya aku sudah bukan anak kecil lagi, aku sudah pejaka. Lelaki pejaka itu bisa menghamili gadis. Aku mengerti sebagaimana teman-teman yang lain setelah sunat, Ahmad akan jadi pejaka. Tubuh yang meninggi akan ada semacam batu yang menonjol di lehernya. Karya Andaru tahun 2019. 4. Teknologi. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi sepeda dan sepeda motor, alat komunikasi berupa televisi, radiogram, telepon genggam, lampu minyak untuk penerangan. 5. Simbol. Simbol dalam masyarakat Osing yang dideskripsikan melalui novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru adalah menggunakan kata Rama. Rama adalah sosok tokoh pewayangan yang menyimbolkan kebaikan dalam sifat dan perilaku. Maskot kota Banyuwangi yaitu patung gandrung. Maskot merupakan bentuk orang, binatang, tumbuhan, atau benda sebagai lambang keberuntungan atau keselamatan. Patung gandrung tersebut merupakan simbol kota Banyuwangi. 6. Bahasa. Unsur bahasa yang terdapat dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menggunakan kata-kata seperti surup, sawan, dan santet. Contohnya sebagai berikut. Ndak, sawan itu ada di mana-mana, ndak perlu dikirim-kirim. Tiap maghrib sawan keliaran, anakmu ini diikuti sawan. Bapak kemudian gegas ke belakang mengambil garam dan air putih. Bapak berjongkok di dapur cukup lama sambil komit-komit, lalu keluar dan menyuruh si ibu untuk meminumnya setengah gelas. Karya Andaru tahun 2019. 7. Kesenian. Unsur kesenian novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui seni gandrung dan tari gandrung seperti pada kutipan berikut ini. Penari gandrung. Selama aku belajar menari di sanggar ini, aku baru mengerti kalau keduanya berbeda. Mbak Rebiak menjelaskan padaku cukup gamblang bahwa seorang gandrung rupanya sudah pasti juga penari gandrung. Namun seorang penari gandrung belum tentu seorang gandrung. Tak butuh banyak syarat untuk menjadi penari gandrung. Cukup dengan belajar menari. Maka ketika bisa menirukan gerakan, ia bisa disebut penari gandrung. Berbeda dengan gandrung yang penuh syarat. Mereka yang akan menjadi gandrung harus melewati banyak tahapan ritual sebagaimana yang pernah dilalui Mbak Rebiak waktu muda. Karya Andaru tahun 2019. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.